Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawabul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hasin akhlaqana bil hilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita masih bisa lagi berkumpul lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan masih mengkaji kitab yang sama, yaitu kitab Al-Ajurumiyah. Dan seperti yang kemarin sudah dibilang, bahwasanya hari ini insya Allah kita akan mencoba sedikit memperdalam lagi apa itu isim. Terus nanti setelah isim kita akan membahas apa itu fiil, dan setelah fiil kita akan membahas apa itu harfun, seperti itu. Insya Allah semoga isim hari ini bisa selesai semuanya seperti itu, karena hanya sebatas muqaddimah saja. Kalau toh nanti dirasa perlu ada penambahan lagi ataupun penjabaran lebih dalam lagi, insya Allah nanti kita lihat keadaannya saja seperti itu. Dan begitu juga dengan fiil juga pun begitu, dan juga nanti juga pun isim juga pun begitu, seperti itu. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kalam, dan tadi juga yang dikirim sama Mbak Ulan juga pun itu juga menjadi penjelas juga dari apa yang kita pelajari kemarin. Dan insya Allah kita akan coba membahas dari isim. Bentar, saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan ya? Ini ngomong-ngomong suara saya bagus kan? Ada yang ini? Aman, Ustaz. Oke, yang kalau ada yang lainnya? Oke, sip. Oke, yuk. Diperhatikan dulu, habis itu nanti dicatat seperti itu. Oke, baik. Yuk. Jadi, setelah kemarin kita mempelajari tentang kalam, hari ini kita membahas tentang kalimat. Karena bagaimanapun juga, kalam itu terbentuk dari kalimat. Seperti itu. Dan seperti yang kemarin sudah saya bilang, mungkin juga saya sebagai pengingat lagi, bahwasanya kalam di dalam bahasa Arab, itu kalau di bahasa Indonesia disebut sebagai namanya kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia ada SPOK, seperti itu. Kalau misalkan nanti di bahasa Arab itu ada nanti yang namanya mubtada wal khobar, ada nanti namanya fi'il wa fa'il. Itu komponen dari kalam. Nah, sedangkan ketika kita masuk lagi ke dalam pembagian ataupun lebih tafsir lagi penjabaran tentang kalam, maka kita akan temukan bahwasanya kalam itu terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Seperti itu. Lalu pertanyaannya, kok bisa Ustadz? Kenapa kok kalimat itu hanya terdiri dari isim, fi'il, dan huruf? Jawaban yang selama ini saya dapatkan dari para masyayikh maupun dari baca buku, bahwasannya kenapa kok kalimat itu hanya di tahdid ataupun hanya di inhisor pada isim, fi'il, dan huruf, itu karena tatabu fakta. Seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa kitab itu disebut sebagai namanya istiqro. Jadi penelitian yang mendalam
dari kabilah-kabilah Arab seperti itu, dan para ulama dulu langsung terjun ke Arab Badui untuk memeriksa bahwasanya apa aja sih yang dibilangin oleh orang Arab, dan mereka mencatat semuanya, dan hari ini hasil catatan-catatan dari para ulama itu bisa kita rasakan seperti itu. Dan hasil dari istiqro'nya para ulama, penelitiannya para ulama bilang bahwasanya kalimat itu terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Seperti itu. Dan kita hari ini akan membahas tentang isim terlebih dahulu, karena isim ini bisa dibilang pembahasannya paling banyak, seperti itu. Dan isim juga itu, dia itu yukhbaru bihi wa yukhbaru anhu, seperti itu. Ataupun yang kita kemarin bilang juga, dia itu bisa menjadi musnad, juga bisa menjadi musnad ilaih, seperti itu. Adapun fi'il itu hanya menjadi musnad saja, sedangkan harfun itu tidak menjadi musnad ilaih dan juga tidak menjadi musnad saja, seperti itu. Makanya karena fungsinya dia bisa menjadi musnad dan musnad ilaih, inilah akhirnya dia menjadi di tempat yang ataupun di rutbah yang pertama, di peringkat yang pertama daripada fi'il ataupun harfun. Oke, pembahasan isim di sini saya akan bagi 3. Kalau dilihat sebelah kanan yang atas itu, babul ismi itu ada bab isim, bi'tibari jinsihi, dari segi jinsnya, dari segi apa ya, mungkin gendernya, seperti itu. Nanti akan ada 2. Ada yang namanya disebut sebagai namanya muzakkar, ada yang disebut sebagai namanya muannas. Seperti itu. Yang kedua, nanti kita akan bahas juga bi'tibar adadihi, ditinjau dari segi jumlahnya. Jadi nanti itu ada yang disebut sebagai namanya mufrad, tunggal, ada yang disebut sebagai namanya musanna, ganda, ada yang disebut sebagai namanya jamak atau plural dalam bahasa kita, seperti itu. Lalu yang ketiga, nanti kita akan bahas seputar bi'tibar abniyatihi, seperti itu, yaitu dari segi apa sih pembentuk dari isim itu. Apakah huruf-hurufnya itu huruf-huruf yang sahih, artinya nggak ada huruf ilatnya, dan huruf ilat itu adalah alif, waw, dan ya. Apakah ada pembentuk dari isim itu alif, waw, dan ya? Nah, itu semua akan nanti dibahas di pembahasan yang bi'tibar abniyatihi. Jadi di sini saya cukupkan sampai sini dulu pembahasan tentang isim, seperti itu, karena ini menjadi paling penting untuk, saya rasa paling penting untuk diketahui terlebih dahulu, apalagi orang-orang ajam seperti kita, seperti itu. Karena setelah saya mencoba untuk munakosyah kepada teman-teman, terus juga dari pengalaman belajar, bahwasanya kitab Jurumiyah nih, itu sejatinya dibuat, ini hanya istiqro saya lagi ya, dibuat untuk anak-anak di zamannya Ibnu Ajurum, seperti itu. Anak-anak yang lahir memang sudah dengan dzauq ataupun dengan rasanya itu dengan rasa Arabiyah, seperti itu. Makanya Ibnu Ajurum itu dengan mudah saja sebenarnya beliau mensardin ataupun beliau langsung ngomong saja di muqaddimahnya itu tanpa ngasih tahu terlebih dahulu apa itu muzakkar, apa itu muannas, apa itu mufrad, apa itu musanna, apa itu jamak, seperti itu, tanpa diberitahu terlebih dahulu. Nah, makanya di sini celah ini saya tutupi dengan dengan mencoba ngasih muqaddimah di awal ini sebelum nanti masuk ke bab i'rab sama bab ma'rifatil i'rab, seperti itu. Karena nanti ada istilah-istilah yang mungkin belum pernah didengar oleh teman-teman di sini, bahwasanya apa itu muzakkar, apa itu muannas, apa itu jamak, apa itu jamak muzakkar salim, dan lain sebagainya. Mungkin itu belum pernah didengar, seperti itu. Nah, makanya inilah alasan terbesar saya kemarin kenapa menginisiasi bahwasanya ada bab muqaddimah tentang babul ismi ini, seperti itu. Karena saya perhatikan juga teman-teman yang yang mungkin itu kalau dalam bahasa saya itu agak mutung dan langsung kendor, karena mereka itu belum bisa menguasai mufradatnya terlebih dahulu, seperti itu. Belum bisa menguasai mufradatnya, sehingga ketika ada maklumat baru, ketika ada istilah baru, mereka nggak pede untuk
mengetahui lebih lanjut lagi ataupun mencari lebih lanjut lagi seperti itu. Itu sih yang beberapa hal yang melatar belakangi saya kenapa kok harus mendahulukan bab ini seperti itu. Dan insya Allah juga, insya Allah jika kita dikasih umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti coba saya akan juga share ke teman-teman sedikit tentang ilmu ma'ajim, ilmu tentang bagaimana cara membuka kamus. Jadi kamus di Arabia itu ada beberapa hal. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya akan coba kasih ke teman-teman, dan mungkin nanti saya akan minta bantuan kepada teman-teman yang sudah pernah belajar bareng saya. Nanti ada Mas Indra, ada Mbak Devi, ada Mbak Yuni, sama Mbak Wahidah, dan teman-teman Mbak Afifah, Mbak Asma, Mbak Nabila. Nanti juga mohon nanti kalau misalnya nanti saya agak kesulitan, mungkin nanti kita akan buat kelompok gitu masing-masing satu teman-teman yang sudah pernah belajar bareng saya, nanti mungkin megang 2 atau megang 3 orang untuk bimbing teman-teman supaya buka kamus ma'ajim ataupun ma'ajim bahasa Arab itu dengan baik dan juga benar seperti itu. Oke. Nah, itu sih beberapa hal yang saya sampaikan di awal. Terus lanjut ke pembahasan ini. Jadi di pembahasan isim ini saya mulai bi'iktibar jinsihi, atau kita membahas isim dari segi gendernya. Nah, mungkin di bahasa kita itu nggak ada ya muzakkar wal muannas seperti itu. Artinya semua diiktibar atau dianggap menjadi satu hal yang sama seperti itu. Nah, ini bahasa kita ini berbeda dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu setiap benda itu punya gender seperti itu. Ada muzakkar laki-laki, ada muannas untuk perempuan. Mungkin kalau di bahasa lain itu yang saya ketahui itu ada bahasa Perancis seperti itu. Bahasa Perancis itu ada membahas juga tentang muzakkar wal muannas. Nah, makanya ini menjadi bahasan yang paling penting juga dalam bahasa Arab. Bahkan salah satu mustasyrikin ataupun orang orientalis itu bilang bahwasanya ada satu bahasan yang paling gumut, yang paling burem dalam pembahasan bahasa Arab, yaitu tentang bab muzakkar wal muannas seperti itu. Makanya pembahasan muzakkar wal muannas ini mempunyai satu qadiyah ataupun satu permasalahan yang agak pelik di kalangan para ulama, sehingga para ulama mengharuskan para ulama itu menulis beberapa hal tentang muzakkar wal muannas, dan mereka juga membuat sebuah dawabit, membuat sebuah kaidah untuk menentukan gimana cara kita bisa, ataupun seorang tolib ataupun seorang yang pengen belajar bahasa Arab itu bisa mengetahui muzakkar wal muannas itu dengan mudah seperti itu. Tapi ala kulli hal, dari pencarian saya saat ini nanti akan kita temukan bahwasanya muzakkar itu dengan mudahnya saja bisa kita temukan, dan muannas nanti dengan agak sedikit banyak tafsilannya seperti itu. Karena kalau saya tulis di atas itu kaidah, karena kenapa kok muzakkar itu lebih simpel Ustadz ketimbang muannas, dan kenapa kok muzakkar pembahasannya lebih sedikit daripada muannas? Karena muzakkar itu aslun, at-tadzkir aslun, wal muannasu far'un. Karena kaidahnya adalah seluruh benda, atau mungkin kalau kita ambil ya, hukum asal sebuah benda itu adalah muzakkar. Saya ulangi lagi, hukum asal sebuah benda itu muzakkar. Adapun muannas itu adalah far'unnya ataupun cabangnya. Muzakkar itu aslun, muannas itu far'un, cabangnya. Nah, karena muzakkar itu sesuatu hal yang asli, makanya dia itu nggak banyak perubahannya. Dan kita sebagai seorang penutur bahasa Arab misalnya, ataupun seorang yang belajar bahasa Arab, bisa dengan mudah mengidentifikasi muzakkar dengan tepat. Akan tapi tidak dengan muannas. Karena muannas nanti punya beberapa kaidah, dia itu punya beberapa hal yang perlu kita identifikasi untuk memastikan bahwasanya isim ini adalah muannas. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke muzakkar dulu. Muzakkar itu kalau secara bahasa yang saya temukan
definisinya belum saya temukan yang jami' wal mani, dia hanya mendefinisikan tentang kebalikannya saja. Jadi jadi di dalam mudzakkar itu makna secara bahasanya adalah didul unsa, seperti itu. Kebalikannya dari perempuan. Kebalikannya dari perempuan. Oke. Dan secara istilahan bahwasanya mudzakkar ini mohon maaf ya, itu dia yang punya alat kelamin laki-laki. Mudzakkar secara istilahan dia adalah yang punya alat kelamin laki-laki. Seperti itu. Oke. Nah, dalam pembahasan nahwu ini itu nanti ada yang hakiki, ada yang majazi. Maksudnya, hakiki itu apa? Hakiki bahwasanya benda tersebut baik itu nanti berupa sifat, baik itu nanti berupa hayawan, hayawan nanti di sini bisa berupa manusia ataupun binatang, itu aslinya dia punya alat kelamin laki-laki. Nah, itu benda-benda itu tadi ataupun sifat itu tadi ataupun hayawan baik berupa hewan ataupun manusia yang dia itu punya alat kelamin laki-laki, itu disebut sebagai namanya mudzakkar hakiki. Oke. Contohnya siapa? Contohnya adalah rojulun. Laki-laki. Seperti itu. Laki-laki itu pasti punya alat kelamin laki-laki. Kalau misalkan di hewan, Ustadz, siapa namanya? Misalnya namanya adalah Jamal. Jamal itu adalah hewan unta laki-laki. Seperti itu. Jamal ada rojulun. Dan nanti setiap hewan itu juga pun nanti kalau misalkan kita telusuri lebih dalam lagi, dalam bahasa Arab itu nanti yang laki-laki punya nama, yang perempuan punya nama tersendiri. Seperti itu. Oke. Itu yang disebut sebagai namanya mudzakkar yang hakiki. Oke. Yang kedua, ada yang disebut sebagai namanya majazi. Majazi itu maksudnya gimana, Ustaz? Majazi itu maksudnya adalah orang Arab memperlakukan atau muamalahnya orang Arab terhadap benda ini itu diperlakukan sebagai laki-laki yang hakiki. Majazi maksudnya adalah benda tersebut atau isim tersebut dimuamalahkan atau diperlakukan oleh orang-orang Arab sebagaimana mudzakkar yang hakiki. Seperti itu. Jadi ingat dobitnya, ingat apa definisinya, bahwasanya majazi artinya adalah orang Arab memperlakukan atau memuamalahkan isim tersebut dengan muamalah dengan perlakuan sebagaimana mudzakkar yang hakiki. Seperti itu. Contohnya apa, Ustadz? Contohnya adalah babun, pintu. Nah, orang Arab memperlakukan isim atau memperlakukan pintu babun itu dengan mudzakkar, muamalahnya mudzakkar. Maka kita bilang kalau di mudzakkar itu isim isyarah atau kata tunjuknya itu dengan hadza, lalu kalau kata tunjuknya perempuan adalah hadhihi, maka ketika kita bilang ini adalah pintu, maka kita bilang hadza babun. Misalnya apalagi hadza kitabun misalnya. Yang hakiki sama nggak Ustadz? Sama. Kita bilang juga hadza rajulun. Hadza jamalun. Hadza misalnya handphone ya, handphone itu bahasa Arabnya itu hatif. Hadza hatifun misalnya. Nah, orang Arab memperlakukan hatif, memperlakukan kitab itu buku, memperlakukan pintu,
memperlakukan rojul dan memperlakukan jamal itu dengan muamalahnya mudzakkar seperti itu. Dan kita bisa bilang dengan menggunakan kata tunjuk hadza rojulun, hadza jamalun, hadza hatifun, hadza babun, wa hadza kitabun. Seperti itu. Ini untuk yang mudzakkar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau belum tentang mudzakkar? Oke, baik. Itu tadi ada tambahan dari salah satu peserta. Afwan, ketika bicara hukum benda hanya ada halal dan haram. Oke, oke. Baik. Jadi kalau ini yang dimaksud dengan hukum asal itu maksud saya di sini adalah ini ya apa namanya dalam pembelajaran bahasa Arab ya. Kalau misalnya halal dan haram itu kan dari segi istiqmal, setahu saya seperti itu. Jadi benda ini disebut ini apakah halal atau haram itu dari segi istiqmalnya. Ini yang saya pengen apa ya, pengen tarik lagi ataupun pengen buat pembagian lagi bahwasanya di sini itu yang dimaksud dengan hukum asal apa benda itu adalah mudzakkar itu maksudnya adalah dari segi orang Arab memperlakukan benda tersebut seperti itu. Mungkin nanti ada kita coba diskusikan lagi apakah yang dimaksud apakah hanya sebatas hukum asal benda itu halal atau haram ataukah bisa dibuat taksimat yang lain. Mungkin nanti kita akan ada diskusi ya setelah ini seperti itu. Oke, tapi berikutnya coba Tafadol silahkan kalau ada yang mau tanya terkait ini tentang mudzakkar ini silahkan. Ada mudzakkar. Ustadz Afwan, jinsi itu jenis ya? Iya, gender. Jenis apa gender? Ya jenis kelamin kan agak gimana gitu makanya saya bilang gender gitu aja pas lah. Oh, ya. Oke, yang lainnya ada tanya? Dari Mbak Indi, dari Mbak Isni, dari Mbak Nabila ada dua, Mbak Nabila Zahra, sama Mbak Nabila Rosidah ada yang bertanya. Oke, lanjut ya. Sekarang ke mu'annas. Nah, mu'annas itu dari kata annasa, yu'annisu, taknisan, seperti itu. Artinya, kalau saya cari lagi, itu malah kebalikannya. Jadi, diddu zakarin. Kebalikan dari laki-laki. Nah, iktibarnya ataupun dianggap sesuatu tersebut itu mu'annas kalau dia punya alat kelamin perempuan. Seperti itu. Oke, dia akan diiktibar mu'annas kalau dia punya alat kelamin perempuan. Baik itu nanti dari kalangan hayawan, yaitu hayawan di sini maksudnya adalah manusia dan juga hewan seperti itu, ataupun nanti sifat dari isim tersebut. Oke. Nah, kalau dia itu punya alat kelamin perempuan, maka dia disebut sebagai namanya mu'annas yang hakiki, yang beneran mu'annasnya. Adapun mu'annas nggak cuma hakiki saja, tapi juga ada yang majazi. Majazi di mudzakkar itu sama dengan majazi yang di mu'annas. Artinya apa? Artinya orang Arab memperlakukan isim tersebut dengan muamalahnya muamalah mu'annas yang hakiki. Seperti itu. Oke. Contoh paling gampang misalnya. Hakiki ada namanya Fatimah. Nah, Fatimah itu kan hakiki. Dia perempuan. Tentu dia punya alat kelamin perempuan. Seperti itu. Sedangkan yang majazi, contohnya adalah api. Api itu orang Arab memperlakukan benda ini dengan nar misalnya. Nah,
nar ataupun api, orang Arab memperlakukan nar itu dengan muamalahnya perempuan yang hakiki. Maka kita bilang, hadhihi narun. Hadhihi Fatimatun. Oke. Misalnya apalagi? Hadhihi harbun. Harbun, peperangan. Peperangan juga pun orang Arab juga memperlakukan peperangan itu dengan muamalahnya perempuan. Seperti itu. Hadhihi harbun. Hadhihi narun. Hadhihi Fatimatun. Hadhihi Aisyatun. Seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai namanya hakiki wal majazi. Ustadz, gimana cara kita tahu bahwasanya nar itu sama harbun itu digunakan sebagai namanya mu'annas? Seperti itu. Nah, itu lagi-lagi kita harus telisik lebih dalam lagi perkataannya orang Arab. Seperti itu. Jadi nggak bisa kita menentukan bahwasanya, oh, ini harbun laki-laki, kan hukum apa namanya at-tadzkir aslun wal muannasu far'un, seperti itu. Ya enggak juga, kita harus merujuk lagi ke dalam kamus seperti itu. Apakah orang Arab itu memperlakukan harbun ini, memperlakukan nar sebagai perempuan atau sebagai laki-laki? Kita harus melihat itu di kamus seperti itu. Nah, alhamdulillahnya ini sekedar bukan promosi ya, apapun saya pengen ngasih tahu saja bahwasanya ada ulama dari kalangan mu'asirin, dari ulama-ulama kontemporer yang dia itu mengumpulkan kamus-kamus mudzakkar mu'annas, kamus khusus untuk mudzakkar mu'annas di dalam satu kitab. Seperti itu. Jadi beliau menghimpun sekitar 8 sampai 7 kitab yang ada yang ditulis oleh ulama-ulama dulu dikumpulkan dalam satu kitab. Nah, nama mu'jamnya ini namanya Mu'jam Mudzakkar wal Mu'annas. Nah, ini merupakan himpunan dari kitab-kitab yang beliau sudah teliti dari mulai abad ke-6 sampai ke abad 9, Pak. Sampai abad 9 kalau nggak salah. Seperti itu. Beliau sudah menghimpun ini dalam satu kitab seperti itu. Dan ini mempermudah kita untuk mengetahui apakah ini isimnya itu muzakkar atau muannas. Atau bahkan bisa dua-duanya. Seperti itu. Misal contoh. Emang ada Ustadz isim itu yang bisa muzakkar wal muannas? Ada. Contohnya apa Ustadz? Contohnya kalimat torik. Nah, torik. Si torik itu yang artinya jalan. Torik. Torik ini. Torik. Oh, torik. Oh, enggak. Torikoh. Toriknya begini. Nah, torik. Torik dan torikoh. Nah, torik dan torikoh. Keduanya ini, kedua kalimat ini, bisa kita bilang hadza torikun, bisa kita bilang hadhihi torikun. Torikoh pun juga sama. Torikoh bisa kita bilang hadza torikotun, hadhihi torikotun. Nah, ini semua bisa kita bilang seperti itu. Hadza torikun, hadhihi torikun. Hadza torikotun, wa hadhihi torikotun. Hal juga pun sama. Hal itu keadaan. Sama juga. Hadza halun, hadhihi halun. Seperti itu. Jadi ada isim yang dia itu bisa dimuamalahkan sebagai laki-laki ataupun perempuan. Seperti itu. Nah, karena peliknya ini, karena kita tuh nggak bisa belum bisa menentukan ada lu isim ternyata yang bisa mudzakkar muannas. Makanya para ulama itu kenapa kok membuat mu'jam ini? Seperti itu. Dan karena juga nanti efeknya adalah ketika mengistinbat hukum, baik dari Al-Quran dan As-Sunnah, seperti itu, nah itu nanti ada beberapa hal yang menyangkut ini.
dia itu bisa diperlakukan oleh muzakkar dan muannas seperti itu. Nah, di dalam di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ini nanti ada namanya disebut sebagai namanya domir. Domir. Ini kira-kira si domir ini atau kata ganti ini ke yang mana sih isimnya gitu loh. Apakah isimnya itu muzakkar atau muannas seperti itu. Sedangkan kita tahu kalau misalkan dari segi zohirnya ini muzakkar, tapi kok kenapa kok kata gantinya itu muannas seperti itu. Nah, ini nanti pembahasan tentang marja domir, tempat kembali kata ganti itu akan berpengaruh kepada istinbat hukum. Makanya para usuliyin, orang-orang yang sibuk ataupun yang punya takhusus, punya di bidang yang khusus di bidang usul fiqh itu sangat memperhatikan sekali tentang muzakkar wal muannas ini. Karena itu akan berdampak kepada istinbat hukum yang akan digali. Seperti itu. Ini pentingnya kita mengetahui muzakkar dan muannas. Nah, itu asas yang paling pentingnya. Dan mungkin yang asas yang paling basitnya ataupun yang paling agak bisa dibilang untuk muamalah semata ya supaya kita tuh nggak keliru ketika mentakbirkan isim tersebut itu dengan muzakkar atau muannas seperti itu. Oke. Jadi ada ya tadi ya kita tahu kenapa kok pembahasan muzakkar dan muannas ini sangat penting karena nanti itu ada kaitannya dengan namanya marja domir. Tempat kembali kata ganti ini kemana gitu loh. Apakah ke muzakkar atau muannas? Sedangkan kalau kita lihat di sini apa kata gantinya itu muzakkar, tapi di sini cuma ada isim yang isimnya itu adalah muannas. Gimana ini? Seperti itu. Apakah ke ke konteks pembicaraan sebelumnya atau sebelumnya lagi atau ke setelahnya? Seperti itu. Nah, itu nanti itu yang akan menjadi pembahasan para usuliyin dan sebenting itulah pembahasan tentang muzakkar dan muannas. Oke, itu tadi min babi faidah saja. Lanjut ke sini. Nah, muannas itu tadi itu ada yang hakiki, ada yang majazi. Nah, hakiki wal majazi ini nanti pun akan dijabarkan lagi. Ada yang hakikinya itu secara lafaz, ada yang hakikinya itu secara maknanya. Seperti itu. Yang dimaksud dengan lafaz artinya adalah isim tersebut itu punya tanda-tanda bahwasannya dia itu adalah alamat dari mu'annas. Seperti itu. Dia punya tanda-tanda dari mu'annas. Tanda-tandanya itu apa aja Ustadz? Gampangnya begini. Dari ke-15 tanda, saya ngasih 3 tanda dulu sebagai awalan. Oke. Pertama, tanda atau alamat kita bisa menentukan bahwasannya dia itu adalah isim, karena dari lafaznya itu adalah karena dari lafaznya itu adalah mu'annas, maka kita punya 3 tanda. Pertama, 2 tanda dan 3 tanda secara tafsilnya. Pertama, ada yang namanya ta'u ta'nis, ada tak ta'nis, yang kemarin kita bahas ada tak marbutoh sama tak maftuhah. Ada yang namanya alif ta'nis. Oke. Alif ta'nis ini nanti akan direpresentasikan pada 2 tanda. Ada yang namanya maksurah, ada yang namanya mamdudah. Ada alif nanti maksurah, ada namanya mamdudah. Nah, dari 2 alamat inilah kita bisa menentukan bahwasanya lafzun tersebut atau dari segi lafaznya dia itu adalah perempuan. Seperti apa Ustadz? Adalah naqotun. Jamal ataupun unta perempuan. Dari mana kita tahu itu dia itu perempuan? Dari tandanya. Tandanya apa? Tandanya adalah tak taknis. Yang mana di dalam kalimat ini ada tak marbutohnya. Seperti itu. Oke. Nah, inilah yang disebut sebagai namanya
mu'annas hakiki yang lafzi. Artinya dia punya tanda-tanda dari alamat atau alamat taknis, alamat mu'annas. Seperti itu. Yang kedua, ada yang namanya mu'annas hakiki tapi maknawi. Nah, maknawi di sini dia itu nggak punya tanda-tanda alamat seperti lafzi tadi. Tapi secara maknanya dia itu adalah perempuan. Contohnya siapa? Contohnya adalah Hindun. Nah, Hindun ini adalah nama perempuan. Gitu. Tapi dia nggak punya alamat dari taknis. Makanya dia disebut sebagai namanya mu'annas hakiki yang maknawi. Ada lagi nggak Ustadz contohnya? Misalnya ada contohnya adalah namanya da'du. Nah, da'du ini juga pun nama perempuan. Ad-da'du, da'du. Seperti itu. Nah, si da'du ini merupakan nama untuk perempuan. Nah, si da'du masuk ke dalam pembahasan mu'annas yang hakiki dan pembagiannya ke yang maknawi. Seperti itu. Oke. Lalu berikutnya ada mu'annas yang mu'annasnya itu majazi. Artinya majazi itu apa tadi? Majazi adalah orang Arab memperlakukan isim ini dengan perlakuan mu'annas yang hakiki. Mu'annas yang hakiki apa Ustadz? Mu'annas hakiki adalah mu'annas atau isim yang dia itu punya jenis kelamin perempuan. Nah, yang majazi ini itu ada yang lafzi, ada yang maknawi. Nah, mu'annas majazi yang dia itu lafzi, contohnya adalah hamzah. Hamzah. Seperti itu. Hamzah di sini dia itu dianggap sebagai perempuan tapi majazi. Kenapa? Karena ada tanda dari lafaznya itu tanda dari alamatnya taknis. Yaitu apa? Yaitu tak taknis dengan tak marbutoh di akhirnya. Seperti itu. Ada lagi nggak Ustaz contohnya? Contohnya ada, misalnya Tolhah. Nah, Tolhah pun juga sama. Tolhah seperti itu. Tolhah juga perempuan. Misalnya apalagi Barokah. Barokah juga pun nama orang juga tuh. Dia juga tuh laki-laki. Seperti itu. Nah, Barokah, Tolhah, Hamzah, Usamah. Itu semua disebut sebagai namanya mu'annas majazi yang lafzi. Lafzi. Adapun mu'annas majazi yang maknawi, artinya nggak ada tanda-tanda dari alamat taknis. Contohnya adalah tadi syamsun, narun, harbun. Samsun, narun, harbun, itu mereka semua nggak punya tuh alamat dari taknis. Nah, tapi orang Arab memuamalahkan ketiga isim ini, isim samsun, harbun, dan narun, itu sebagai perempuan. Seperti itu. Nah, makanya kita bisa tuh bilang bahwasanya hadhihi naqatun, hadhihi hindun, hadhihi syamsun, hadhihi hamzatun. Seperti itu. Akan tapi ini perlu ditelisik lagi lebih dalam. Saya belum menelisik lebih dalam lagi apakah nanti hamzah itu menggunakan hadhihi, apakah Tolha itu menggunakan hadhihi ataukah Barokah itu menggunakan hadhihi, itu perlu pendalaman lebih dalam lagi ya, seperti itu. Untuk sementara ini saya masih belum bisa menghukumi bahwasanya apakah bisa secara yakin saya bilang bahwasanya hadhihi hamzatun, hadhihi tolhatun, hadhihi barokatun.
Tapi yang saya bisa pastikan adalah bahwasanya saya pastikan bahwasanya hadhihi naqotun, hadhihi hindun, sama hadhihi syamsun. Seperti itu. Oke, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan terkait tentang mu'annas ini. Seperti itu. Ataupun ada yang mau muzakkar juga, kalau ada yang mau tanyain juga silahkan. Izin bertanya Ustadz, Ya, silakan. di mu'anas yang hakiki sama majazi kan terbagi lagi menjadi dua, yang lafzi sama ma'nawi. Kalau untuk muzakkar, hakiki sama majazi, apakah masing-masing terbagi lagi menjadi lafzi dan ma'nawi Ustadz? Enggak. Oh, jadi khusus mu'anas ya? Iya, khusus mu'annas. Mungkin pertanyaannya kenapa Ustadz? Gitu kan? Iya, kenapa? Karena dia far'un. Far'un itu karena muzakkar itu aslun. Aslun itu ada para ulama bilang kayak gini. Kalau misalkan kita tuh nyari sesuatu yang asli, itu sebenarnya nggak perlu kita cari. Kenapa? Karena kasratul isti'mal. Jadi banyak menggunakan hal tersebut itu sejatinya itu kita nggak perlu tanda-tanda, nggak perlu doabit, nggak perlu nggak perlu kaidah lah, karena memang udah pastinya itu pasti gampang untuk ditelisik seperti itu. Adapun far'un kita harus menelisik lebih, meninjau lebih dalam lagi seperti itu. Tadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya tadi lupa. Yang kedua, para ulama bilang bahwasanya kalau aslun itu la yus'alu anhu. Jadi kalau aslun itu nggak perlu ditanya lagi, gitu loh. Nggak perlu kita tuh mencari-cari alasannya kok kenapa kok nggak ada ini, gitu. Nah itu dua jawaban yang menurut saya bisa mewakili pertanyaannya Mas Indra. Pertama, kasratul isti'mal, karena tadi banyaknya penggunaan ini, akhirnya nggak perlu lagi ditafsir lagi. Yang kedua, para ulama bilang al aslu la yus'alu anhu. Jadi asal dari semua hal itu la yus'alu anhu. Jadi nggak perlu ditanya seperti itu, karena itu memang dia juga jadi asalnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu sih Mas Indra yang bisa saya jawab. Syukron Ustadz. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanyain yang lain. Silakan kalau ada yang mau tanya via chat juga, tafadhol silakan. Mau nanya Ustadz. So. Si lafzi yang si hakiki sama si majazi itu berarti si alamatnya alamat tak tanis gitu. Untuk yang mu'annas ya? Iya. Iya, alamatnya tak tanis. Ada yang alamat alif tanis gak? Alif tanis contohnya kubro, zikro. Tuh, yang kemarin kita bahas di kelas sorof. Contohnya apa? Zikro. Ini saya hapus boleh ya, yang bawah ini ya? Biar mohon maaf kepenuhan. Oh, yang atasnya aja deh, yang atasnya deh. Yang atas, paling atas ya, atas kiri ya. Atas kiri. Oke. Contohnya apa Ustadz? Contohnya adalah kubro. Ini kubro merupakan maksurah. Yang mamdudah, contohnya adalah hamro. Ini mamdudah. Tuh. Mamdudah, hamro. Oke, mungkin pertanyaannya Ustadz, gimana cara kita membedain antara maksurah sama mamdudah? Gitu. Jadi maksurah itu adalah alif zaidah. Alif zaidah. Mungkin Mbak Budian coba lihat lagi di kitab Unun Zurufnya. Seperti itu. Dia itu adalah alif zaidah yang sebelumnya itu berharokat fathah. Contohnya apa? Kubro, zikro, sugro, uzma. Nah, itu semua merupakan alifnya itu, atau alif layinah, atau mungkin kemarin tuh bahasa di kita itu alif bengkong. Nah, itu semua merupakan tanda bahwasanya itu merupakan alif tanis. Seperti itu. Nah, adapun alif mamdudah itu adalah dua alif. Nah, gini. Jadi, misal saya buat gini ya.
Saya buat gini misal. Jadi misal ada 3 huruf atau 4 huruf. Nah, kalau maksurah itu tambahan 1 huruf di sini, saya terus pakai warna biru ya. Sini, ini. Nah, maksurah itu, maksurah, itu dia ada tambahan alif. Nah, representasi dari alif itu nanti bisa waw, bisa ke ya. Nah, khusus untuk yang si maksurah ini, dia di sini pakai hurufnya tuh ya. Seperti itu. Contohnya tadi apa? Kubro, misalnya tadi. Kubro. Seperti itu. Oke. Nah, sedangkan alif mamdudah, dia itu adalah 2 alif. Yang mana yang alif yang kedua ini berubah menjadi hamzah. Kenapa? Karena ada iltibas, ada kesamaran dengan harokat atau dengan huruf sebelumnya. Nah, makanya ketika kita bilang ham, ro, seperti itu. Kub, ro, ham, ro, sama, terus apa lagi? Asma, terus apa lagi? Ulama, uzoma, kuroma. Nah, itu semua merupakan disebut sebagai namanya alif mamdudah. Alif mamdudah pun sebenarnya ada tafsilan lagi, ada 4 jenis lagi alif mamdudah. Tapi saya cukup sampai sini aja. Tuh. Bahwasanya alif mamdudah di sini adalah 2 alif. Oke, yang mana alif yang keduanya itu berubah menjadi hamzah karena ada iltibas dengan alif sebelumnya. Berubahlah jadi hamzah, berarti dibaca menjadinya ham, ro, seperti itu. Ulama, uzoma, kuroma. Nah, ini semua disebut sebagai namanya alif mamdudah. Seperti itu. Yang mana, ini nanti dicari tahu sendiri ya, alif mamdudah itu punya 4 asalnya. Ada yang asli, ada yang dia itu merupakan aslinya itu adalah alif taknis, ada nanti itu merupakan huruf ilhaq, ada nanti yang merupakan huruf aslun. Seperti itu. Itu 4 representasi nanti orang Arab ketika muamalahkan dengan amamdudah. Seperti itu. Oke, tapi itu pembahasannya terlalu jauh. Tapi yang pasti teman-teman tahu yang atas ini aja. Cukuplah. Seperti itu. Sudah cukup. Sudah syafian wa kafian insya Allah. Seperti itu. Untuk mengetahui tentang apa itu mamdudah. Oke. Kalau nanti mau mendata lebih dalam lagi, itu nanti ada di pelajaran namanya pelajaran sorof. Seperti itu. Oke. Yuk, ada lagi pertanyaan yang lain? Afwan Ustadz mau tanya Ya, silakan. terkait dengan mu'annas yang majazi bagian maknawi. Ini tanda-tandanya gimana ya Ustadz? Nah, kita harus merujuk lagi ke orang-orang Arab. Gitu. Jadi kita nggak bisa mendefinisikan bahwasanya ataupun kita menghukumi bahwasanya dia itu mu'annas. Kita harus merujuk lagi ke kalamnya perkataannya orang-orang Arab. Tapi nanti insya Allah mungkin kalau ada kesempatan saya mungkin akan kasih takibat bahwasanya ada 15 tanda kita bisa mengetahui bahwasanya itu nanti muzakkar atau mu'annas. Insya Allah nanti setelah kalau misalkan ada kesempatan nanti saya share lah seperti itu tentang yang majazi, yang mu'annas majazi maknawinya. Nanti saya share seperti itu. Insya Allah. Oke? Oke, siap Ustadz. Seperti itu.
Intinya adalah kita harus merujuk lagi ke kalamnya orang Arab, ke perkataannya orang Arab. Kita nggak bisa menghukumi langsung ini muzakkar, ini mu'annas. Seperti nggak bisa. Kita harus merujuk ke kalamnya orang-orang Arab untuk menghukumi. Oke, yuk coba ada yang lain lagi yang mau tanyain? Silahkan kalau ada yang mau tanya. Oke, nggak ada. Berikutnya, poin yang paling bawah, bawah kiri, bawah kanan, paling bawah. Jadi, isim yang dimaksud di sini, isim itu bahasa Indonesianya adalah penamaan. Sedangkan musamma itu adalah yang dinamakan. Misal nih, kalau teman-teman lihat di kamera, itu ada yang namanya isim, namanya fikri. Seperti itu. Dan musammanya itu adalah bentuk, rupa, wajah, telinga, tangan, badannya dari si fikri. Seperti itu. Jadi badannya fikri ini itu disebut sebagai namanya musamma. Sedangkan fikrinya itu disebut sebagai namanya isim. Oke. Ini pena. Pena itu adalah penamaannya. Sedangkan zatnya, bentuknya ini nih. Zohiran wa batinannya ini itu disebut sebagai namanya musamma. Seperti itu. Ini misalnya namanya warokun. Bentuknya dia ini, warnanya dia ini, itu disebut sebagai namanya musamma. Atau zatnya warokun. Seperti itu. Dan ada sebagainya ini misalnya hatif. Hadza, misalnya hatif itu adalah isimnya. Sedangkan musammanya adalah zat dari hatif. Bentuknya, dalemannya, covernya, ataupun luarannya. Seperti itu. Itu disebut sebagai namanya musamma. Ismu artinya adalah penamaan. Sedangkan musamma artinya adalah yang dinamakan. Seperti itu. Oke, Afadol silakan. Kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut nih. Ada pertanyaan sampai sini? Ada ya? Oke, baik. Yuk, sekarang coba saya tanya. Misalnya di sini saya punya gambar nih, mohon maaf ya, ini agak ada gambar lah sedikit saja nih. Misalnya di sini ada gambar. Ini sebelahnya adalah laki-laki. Kayaknya ada gambar pintu, ada gambar buku, unta, perpustakaan, resum, dan tas. Misal. Ketika teman-teman tanya nih, Mas Indra ditanya, Ustadz, mahadza? Nah, Mas Indra nunjuk yang nomor 1 ini. Nah, kalimat pertama yang keluar dari lisan Mas Indra itu menggunakan kata hadza. Padahal Mas Indra itu belum tahu dia itu muzakkar atau mu'annas. Karena tadi misalkan kita tadi ketahui di kaidah sebelumnya bahwasanya kalau hadza itu untuk muzakkar, tapi kalau untuk mu'annas itu hadhihi. Nah, tetapi dalam kondisi orang itu nggak tahu, misalnya kayak Mas Indra tadi nanya, ini gambar apa Ustadz? Gitu misalnya, maka Mas Indra itu mesti menggunakan kata hadhihi. Kenapa? Kaidah yang awal, at-tadzkir aslun wa ta'nis far'un. Makanya ketika tanya, ma hadza ya Ustaz? Seperti itu. Ini apa? Tidak menggunakan ma hadhihi. Tapi ma hadza. Terus saya bilang, hadza rajulun, misal. Hadza rajulun.
Saya sebagai orang yang sudah mengetahui ini gambar apa, maksudnya ini apa, maka saya nggak boleh langsung ngomong hadhihi rajulun. Itu salah. Tapi saya harus bilang hadza rajulun. Yang kedua misalnya, saya punya bab misalnya. Misalnya Mas siapa deh? Mbak Wulan deh nanya. Mahadza ya Ustaz? Seperti itu. Ini apa Ustaz? Terus saya bilang, hadza babun. Kenapa saya pakai hadza? Karena saya sudah tahu itu kumpulannya. Itu merupakan babun. Babun itu orang Arab memuamalahkannya dia dengan buku. Memuamalahkannya dia dengan muzakkar seperti itu. Untuk yang ketiga, ditanya lagi misalnya sama Mbak Yuni misalnya. Ma hadza ya Ustaz? Lagi-lagi pakai hadza. Seperti itu. Lagi-lagi pakai hadza. Saya bilang ini merupakan tumpukan buku. Tumpukan buku. Maka saya bilang dalam bahasa Arabnya adalah saya nggak menggunakan kata hadza, tapi saya menggunakan hadhihi kutubun. Loh, Ustadz, tadi Ustadz bilang kitab itu muzakkar. Tapi kenapa bilang ketika bilang tumpukan buku atau bentuk pluralnya dari buku, kok Ustadz bilang hadhihi. Nah, jadi satu lagi tambahan kaidah tambahan bahwasanya kullu jam'in muannasun. Nah, ini catat. Kaidah. Oke. Kaidah ini berlaku untuk jamak yang dia itu goiru akil. Jamak yang goiru akil. Artinya selain yang akil, maksudnya di sini adalah manusia, seperti itu, dia diperlakukan mu'annas. Seperti itu. Goiru akil itu mencakup benda dan juga binatang. Benda dan binatang. Seperti itu. Saya ulangi lagi. Kullu jam'in mu'annasun. Setiap jamak itu adalah mu'annas. Jamak yang dimaksud di sini, plural yang dimaksud di sini, berlaku untuk jamak yang dia itu goiru akil. Goiru akil itu siapa aja Ustaz? Goiru akil dia itu adalah benda dan juga hewan. Makanya saya bilang ketika tadi Mbak Yuni tanya, "Ma hadza ya Ustaz?" Beliau belum tahu bahwasanya ini merupakan tumpukan buku. Saya jawab, hadhihi kutubun. Seperti itu. Saya nggak bisa bilang hadza kutubun, tapi saya harus bilang hadhihi kutubun. Kenapa? Karena ada kaidah ini. Kullu jam'in mu'annasun. Setiap jamak, maksudnya adalah jamak yang dia itu goiru akil, yang dia itu hayawan ataupun benda, dia dihukumi sebagai mu'annas. Seperti itu. Terus tanya lagi misalnya Mbak Kurnia, naik gambar yang keempat. Mbak Kurnia tetap pakai hal yang sama juga. Ma hadza ya Ustaz? Seperti itu. So, saya bilang, hadza jamalun. Misalnya kalau saya menganggap jamalun. Tapi kalau misalkan saya nulis tadi nulisnya naqo, hadhihi naqotun. Nah, seperti itu. Hadza jamalun, hadhihi naqotun. Nah, misalnya seperti itu. Oke, lanjut nomor yang kelima. Misalnya siapa yang tanya? Misalnya Mbak Eka, misalnya atau Mbak Indi nih nanya ke saya. Ma hadza ya Ustaz? Gitu. Ini apa Ustaz? Perpustakaan misalnya. Ya kan? Perpustakaan itu bahasa Arabnya adalah maktabah. Oh, maktabah. Saya sudah tahu maktabah nih. Berarti maktabah itu ada tandanya. Maktabatun. Nah, saya sebagai orang yang sudah tahu bahasa Arabnya ini dan sudah bisa mengidentifikasi bahwasanya ini maktabah ini ada tak marbutohnya atau ada tak taknisnya, maka saya nggak boleh bilang hadza maktabatun.
Tapi saya bilang hadhihi maktabatun. Seperti itu. Oke? Oke. Yang kelima misalnya, yang keenam. Misalnya Mbak Eka. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada. Misal lagi Mas Wahyu nanya, "Mahadza ya Ustaz?" Gitu. Terus saya bilang, "Hadhihi khulasatun." Misalnya. Khulasoh. Kenapa kok saya bilang hadhihi? Karena ada tak ta'nisnya. Seperti itu. Yang mana tak ta'nis ini menjadi petanda bahwasanya dia itu adalah perempuan. Terus kalau misalkan didetailkan lagi, ini majazi atau hakiki Ustaz? Tentu jawabannya majazi. Majazi di sini majazi yang lafzi atau yang maknawi Ustaz? Jawabannya adalah yang lafzi. Terakhir, misalnya Mbak Fitrah tanya ke saya misalnya, "Mahadza ya Ustaz?" Misalnya. 5, 6, 7 ya, 7. Hadhihi haqibatun. Ini merupakan hakibah. Hakibah. Hakibah berarti pakai mu'annas. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada iskal atau belum? Ada pertanyaan atau belum? Ada pertanyaan? Coba Mbak Puji, Mbak Nabila Zahra, sama Mbak Nabila yang lainnya. Mbak Nabila Rosidah, Mas Farhan, Mas Indi, Mbak Sidro, Mbak Devi. Kalau ada pertanyaan, Bu Emma, silakan. Sok ditanyakan kalau ada yang bingung atau nggak dipahami. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Sekarang coba saya tanya ke Mbak siapa ya? Mas Rois dulu deh, Mas Rois. Rojul itu bentuk mufrad, mim. Bentuk jamaknya adalah rijal. Kira-kira saya menggunakan kata hadza atau hadhihi, Mas? Rojulun Ustaz. Rijalun. Rijal. Hadhihi. Itu dia hadza. Hadza atau hadhihi. Ayo, hadza atau hadhihi. Coba call friend temennya. Rijal itu hadza atau hadhihi. Call friend. Coba. Oke. Hadza. Hadza, oke, barakallahu fiik. Oke, yuk. Mas Indra. Yuk, barakallahu fiik. Oke, cukup. Babun itu merupakan bentuk mufradnya. Oke. Bentuk jamaknya adalah abwabun. Kira-kira saya bilang hadza atau hadhihi? Hadhihi, barakallahu fiik. Oke. Terus saya tanya sama Mbak Kurnia misalnya, maktabah itu jamaknya adalah makatib. Kira-kira saya pakai hadza atau hadhihi, Mbak, di makatibnya? Hadhihi bukan Ustaz. Ya, hadhihi. Kenapa dia alasannya? Apa tadi? Ghairu akil kan? Barakallahu fiik. Ghairu akil. Oke. Terus misalnya lagi saya tanya sama Mbak siapa lagi ya? Mbak Wulan deh. Mbak Wulan, hakibah jamaknya adalah haqaib. Hakibah
Haqiba. Jamaknya adalah haqaib. Nah, haqaib itu pakai hadza atau hadhihi? Hadhihi. Barakallahu fiik. Oke. Nah, oke. Alhamdulillah. Nah, nanti ini sekedar saran untuk memperkaya mufradat. Nanti ini dulu saya diajarkan guru saya seperti itu, guru-guru di markas sini, namanya Ustazah Sama waktu itu perempuan kebetulan yang ngajar. Kata beliau, setiap kalian itu nemu mufradat baru, coba deh kalian buat table. Di sini ada namanya, oke. Oke, butuh yang namanya mufradat. Tulis mufradat. 1, mufradatnya. Kedua, bentuk musananya. Jangan musana langsung deh. Bentuk jamaknya. Di sini namanya jamak taksir. Dibuat. Terus apa lagi? Terus ada namanya muradif. Sinonimnya apa? Ada yang namanya mudhad. Kebalikannya apa? Nah, ini yang perlu teman-teman lakukan. Ketika ada mufradat baru, teman-teman harus tahu jamak taksirnya apa. Sinonimnya apa. Antonimnya apa. Seperti itu. 4 ini dulu aja. 4 dulu ini aja. Dicoba buat seperti itu. Mufradnya apa, jamaknya apa, muradifnya apa, dan mudodnya apa. Kebalik antonimnya. Seperti itu. Oke. Ini tips dari saya untuk teman-teman. Untuk memperkaya. Seperti itu. Dan di sini coba saya mau tanya dulu coba deh secara random aja ya. Siapa yang sudah bisa ataupun siapa yang belum bisa membuka kamus Al-Munawir? Kamus sekelas Al-Munawir ataupun Mahmud Yunus deh. Mahmud Yunus, kamus Mahmud Yunus. Siapa? Boleh pakai raise hand yang ada di sini. Siapa yang belum bisa? Saya bukan nanya siapa yang udah bisa, siapa yang belum bisa? Oke, ada lagi? Oke, ada lagi yang belum bisa? Yang belum bisa menggunakan kamus. Oke, 3. Oke, ada lagi? Yang belum? Baru 3. Ada lagi nggak? Oke, 4. Ada lagi? Oke, 4 ya. Berarti sejauh ini baru 4 orang. Oke. Nah, insya Allah nanti semoga nih teman-teman yang sudah pernah belajar mu'jam bareng saya, ini saya tawarkan pahala jariah ke teman-teman, bahwa saya ini belajar membuka kamus ini pahalanya sampai nanti sampai hari kiamat, seperti itu. Nanti coba kita buat buat kelompok 1 orang. Nanti saya minta tolong sama Mbak Wahidah, sama Mas Indra, sama Mbak siapa lagi ya? Mbak Afifah, sama Mbak Radwa, terus sama Mbak Asma, sama Mbak Nabila. Kita buat kelompok, ya kelompok kecil aja lah. Nah, kalian nanti saya coba bagi kelompoknya. Tolong ajarin teman-teman ini untuk caranya membuka kamus. Kamus Munawir dulu. Kamus Munawir. Setelah itkon kamus Munawir, nanti ajak mereka ke kamus Mu'jam Al-Wasit. Sudah itkon di Mu'jam Al-Wasit, saya harap nanti teman-teman ajak mereka ke kamus Mukhtar As-Sihah, ajak ke kamus Maqayis Lugoh, ajak ke kamus Lisanul Arab, bahkan nanti ajak mereka ke kamus Al-Ain.
yang paling kompleks cara membukanya. Seperti itu. Oke, ini saya tawarkan Pahara Jariyah sekaligus murojaah pelajaran. Oke, nanti insya Allah nanti akan saya coba bagi siapa saja yang belum bisa, nanti saya coba pakai polling di WhatsApp. Seperti itu, nanti saya coba bagi Tanzim, dan saya minta tolong nanti teman-teman yang sudah pernah belajar bareng saya ilmu ma'ajim, nanti coba dibantu saya untuk mempermudah teman-teman untuk belajar ilmu ma'ajim. Seperti itu. Karena ini penting banget untuk kita tahu dan memperkaya mufrodat. Seperti itu. Bagaimanapun juga mufrodat itu nomor 1. Dan kesulitan mungkin ini juga pun setelah saya teliti lebih dalam lagi, setelah saya banyak ta'amul sama teman-teman, selama beberapa 2 tahun inilah kurang lebih, bahwasanya mungkin kebanyakan teman-teman itu mutung ataupun nggak mau lagi belajar bahasa Arab karena mereka tuh belum kaya mufrodatnya. Seperti tadi saya bilang di awal, belum kaya mufrodatnya, sehingga tadi dia ketika dihadapkan pada mufrodat yang baru, dia kebingungan. Seperti itu. Nah ini coba ntar kita buat tim ya masing-masing. Coba dibantu teman-teman yang belum bisa, dan nanti saya buat polling siapa saja yang belum bisa, nanti saya data. Seperti itu. Oke. Ini pembahasan kita tata cara saya dulu diajarin sama guru saya cara memperkaya mufrodat. Jadi mufrodat kita tahu jamak taksirnya dan muzakkar dan muannas. Kalau bisa itu kalau bisa itu kayak buku saku gitu dia loh. Buku saku yang kita bawa kemana-mana. Dan ingat ya, karena bi'ah kita, karena lingkungan kita bukan lingkungan Arab, maka kita harus senantiasa membuka itu. Dan satu-satunya akses untuk kita hari ini sebagai yang membuka hanya buku bacaan saja. Satu-satunya akses bagi kita yang mubtadi, yang baru belajar banget, satu-satunya akses untuk kita tahu mufrodat baru beserta artinya itu cuman teks saja. Baik itu nanti teks Arab yang di-Indonesiakan atau kamus itu sendiri. Seperti itu. Itu cuman satu-satunya wasilah kita untuk bisa mengetahui mufrodat itu. Dan karena keterbatasan itu berarti kita harus kerja double. Kalau saya pribadi ya mudah, tinggal tanya saja sama orang Arab sini. Ini mahadza gitu. Gampang saya dapetin mufradatnya. Tapi kalau teman-teman harus sadar diri bahwasanya lingkungannya itu bukan lingkungan Arab, maka harus kerja double. Ini salah satu wasilahnya. Seperti itu. Semoga ini bisa membantu. Untuk untuk awalan ini 4 ini dulu aja dilakuin. Sinonimnya, antonimnya. Seperti itu. Oke, yuk berikutnya. Sampai di sini. Ada semoga nggak ada kesulitan. Yuk berikutnya. Pembahasan yang kedua adalah tentang bi'iktibar adadihi. Yang kedua adalah bi'iktibar adadihi. Dari segi jumlahnya. Dari segi jumlahnya, dari segi jumlahnya, isim itu dibagi menjadi 3. Pertama, ada yang disebut sebagai mufrad, seperti itu. Kedua, ada yang disebut sebagai namanya musanna. Yang ketiga, ada yang disebut sebagai namanya atau jamak. Seperti itu. Mufrad, musanna, jamak. Di bahasa kita, mungkin karena dengan segala kekurangannya ya, di bahasa kita itu cuman ada mufrad sama mu'annas. Tapi di bahasa Arab, karena ini bahasa yang paling qawi, paling kuat, bisa dibilang seperti itu, dia punya satu istilah namanya mu'annas. Mungkin kalau diibaratin ya, kalau divisualisasikan dalam bentuk ya, mungkin ini mufrad itu satu orang gini. Gini deh, pakai jangan orang deh.
Misalnya nih ada lingkaran A, di lingkaran sini ada A sama B, di lingkaran sini ada A, B, C, D, E. Nah, yang A ini disebut sebagai namanya mufrad. Seperti itu. Yang AB disebut sebagai namanya musanna, 2. Yang lebih dari 2 disebut sebagai namanya jamak. Oke. Mufrad, musanna, jamak. Oke. Mufrad seperti yang tadi saya bilang. Semua tadi yang saya bilang, muzakkar muannas, yang tadi di pembahasan muzakkar muannas tadi itu semua disebut sebagai namanya mufrad. Disebut sebagai namanya mufrad. Nah, kalau musananya gimana Ustadz? Tadi jamak tadi sudah dimention. Sekarang musananya gimana? Musananya cara kita membuat sesuatu ataupun isim tersebut kita gandakan. Kita hanya menambahkan alif sama nun saja. Misal, rojulun. Nah, pakai contoh ini aja deh ya kali ya. Biar biasa nggak nus lagi. Ini yang tadi sudah kita paham artinya. Oke. Rojulun. Nah, berarti rojulun, ketika kita ingin memusanakan, tadi saya bilang apa? Saya bilang kita tinggal tambahkan saja alif sama nunnya. Berarti menjadi rojulan. Babun menjadi baban. Babani ya, babani. Bukan nah, tapi babani. Oke. Kitabun menjadi kitaban. Nih. Jamalun. Jamala. Nih. Maktabatun. Maktabatun. Maktabatan. Khulasotun. Khulosatan. Khulasotan. Khulasotan. Hakibatun. Hakibatan. Berarti menjadi hakibatan. Rojulan, baban, kitaban, jamalan, maktabatan, khulasotan, hakibatan. Ini semua cara kita untuk memusanakan isim tersebut. Ingat ya, isim. Isimnya, penamaannya. Seperti itu. Oke. Penamaannya kita bisa bilang ini dinamakan 2 kitab. Ini dinamakan 2 pintu. Ini dinamakan 2 unta. Ini dinamakan 2 maktabah. Ini dinamakan 2 resum. Ini dinamakan 2 tas. Seperti itu. Oke. Maktabatan, baban, khulasotan. Terus pertanyaannya, Ustadz, apakah kita masih menggunakan hadhihi untuk bilang rojulun? Enggak. Apakah kita masih menggunakan hadhihi untuk bilang hadza rojulan, hadza baban, hadza kitaban, hadza jamalan, hadza kitabatan, hadza khulasotan, hadza hakibatan? Apakah kita menggunakan hadza, Ustadz? Jawabannya enggak. Kenapa Ustadz? Karena orang Arab itu punya thariqah lain lagi untuk musanna. Seperti itu. Ditakbirkan dengan apa Ustadz? Dengan kata hadzani untuk yang laki-laki,
Untuk yang perempuan, hatani. Nah, ini P, ini R, L, afwan, L. Ini untuk yang P, perempuan. Berarti ketika kita bilang hadani rojulani, hadani babani, hadani kitabani, hadani jamalani, hatani maktabatani, hatani khulasotani, hatani haqibatani. Seperti itu. Menggunakan hadani, menggunakan hatani. Untuk yang mufradnya sama jamaknya sama. Ima kita menggunakan hadha atau kita menggunakan hadhihi. Khusus yang jamak, yang goiru akil, kita menggunakan hadhani. Seperti itu. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau belum? Kayaknya udah cukup deh. Sampai sini dulu aja dah. Apa pembahasan kita hari ini? Sok, silakan kalau ada yang mau tanyain. Oke, nanti kalau misalnya, ini materi terlalu banyak Ustadz, misalnya di pelan-pelan ya. Diulang lagi. Seperti itu. Saya berharap, ini harapan saya, bahwasanya teman-teman ketika belajar itu jangan ngandelin record. Jangan ngandelin record. Kenapa? Pengalaman belajar saya, ketika kita tuh ngandelin record, kita jadi malas nyatet. Satu. Kedua, jadi malas paham. Ketiga, sikap abai. Ketiga hal ini itu kalau kita iktimatkan atau kalau kita itu menyandarkan diri kita tuh pada record. Seperti itu. Kalau bisa jangan. Nanti udahlah kita males paham, males nulis, males juga untuk untuk ngerti gitu. Itu karena sikap kita karena ngandelin record. Tapi kalau kita siap nih nulis nih, nulis. Tunggu Ustadz, saya belum nulis. Saya tungguin. Jadi nulis. Record itu gunanya untuk apa? Untuk memastikan. Ini tadi Pak Ustadz, ini bukan ya. Nah, nanti ketika nanti yang dibilang ustadznya itu salah, Ustadz di menit sekian, ini sekian, bilang begini Ustadz. Tapi saya dapatnya begini. Nanti ada munakosyah di situ. Ada obrolan, ada diskusi. Itulah fungsinya record. Seperti itu. Jadi jangan ngandelin record. Seperti itu. Oke. Nah, itulah ini pengalaman saya belajar saya saja, hanya sekedar nasihat saja bahwasanya jangan dilakukan itu terus-menerus. Dalam segala hal deh. Dalam segala hal itu coba kita harus serius deh. Serius belajar gitu. Serius paham. Serius pengen benar-benar pengen ngerti gitu. Sehingga ketika kita tuh belajar itu ada hati itu juga pun ikut senang gitu loh. Karena paham. Seperti itu. Saya dulu tuh sering bilang sama ibu saya tuh, bahwasanya ketika tuh saya tuh dapat ilmu baru tuh, saya tuh rasanya pengen presentasi aja depan beliau seperti itu. Karena saking senangnya saya gitu loh, dapat ilmu yang itu tuh, ya Allah, saya pengen di depan saya tuh, saya pengen dudukan ibu sama ayah saya pengen presentasi di depan beliau berdua. Ini loh Bu, ini loh ya yang tadi disampaikan seperti itu. Gini. Jadi selama ini yang sebelumnya kita ketahui itu tuh benar ternyata salah. Kenapa alasannya gini. Seperti itu. Nah, itu nanti itu rasa paham itu ya. Wallahi ya. Ini kalau kata guru saya ya, itu nggak akan rasa paham, nikmatnya paham, cahayanya paham, itu nggak akan pernah bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Seperti itu. Nggak akan pernah digantikan oleh dunia. Nikmatnya pemahaman ilmu itu nggak akan pernah digantikan oleh apapun di dunia ini. Apa buktinya Ustadz? Saya buktinya,
Saya sering kayak gitu, seperti itu. Makanya saya pengen bagikan rasa bahagia saya itu kepada orang tua saya, seperti itu. Nah, karena apa tadi? Hasil dari serius itu tadi. Makanya saya tuh kadang tuh suka dimarahin ya sama itu ya, sama gurunya ya gitu ya. Karena saking seringnya saya tanya, padahal udah saya sering udah dijelasin ulang-ulang masih saya tanyain lagi kadang tuh gitu kadang. Sampai teman-teman juga kadang kesel gitu kan. Seperti itu. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya namanya belajar gitu. Seperti itu. Ya, namanya belajar ya proses belajar ya pergi seperti itu. Nah, karena kita memang benar-benar niat pengen paham. Nah, lebih dari itu pas kita lagi melakukan sebuah pekerjaan. Lebih dari itu, ketika kita pengen memulai pun juga kita harus niatkan dulu. Ibaratnya nih, niat itu kalau misalkan niat itu kayak motor penggerak gitu loh. Seperti itu. Ini akan menentukan nih, serius enggaknya kita itu di niat kita. Kalau niat kita cuma untuk supaya ngisi waktu kosong, ya udah, waktu kosong itulah yang diisi akhirnya niatnya. Terus apalagi niatnya karena supaya bisa share status misalnya, itulah yang didapat. Niatnya lagi niat baca buku misalnya karena supaya pengen dilihat pinter, supaya baca buku bisa dapat kulaso, terus dapat A, B, C, D dan sebagainya. Itulah yang didapat. Seperti itu. Tapi coba ditashih niatnya. Seperti itu. Karena tempatnya ilmu itu di hati. Karena kalau tempatnya aja udah nggak bersih, gimana ilmu itu mau masuk? Nah, ilmu itu nur, cahaya. Jadi cahaya itu nggak akan masuk kepada hati-hati yang kotor. Seperti itu. Hati yang kotor, ya banyak. Ada yang karena kotor karena hal yang kecil, ada kotor karena hal yang besar, hal yang kecil pun karena kita nggak memperhatikan adab, karena kita nggak serius, karena kita abai, karena kita nggak pengen paham. Nah, itu semua tuh titik-titik kotornya hati. Seperti itu. Kalau misalkan yang besar misalnya ya kita melakukan maksiat, kita melakukan perbuatan dosa, A, B, C, D-nya, yang perbuatan itu masuk perbuatan dosa, nah itu hal yang besar. Jadi coba dibersihkan hatinya dulu dari hal yang kecil. Seperti itu. Oke, karena tempatnya ilmu itu ada di hati. Nah, jadi ketika melakukan amal tadi diniatin. Terus yang paling pertama lagi setelah tadi sebelum niatnya, tadi pekerjaan, niat, dan sebelum melakukan pekerjaan kita harus tahu pekerjaan itu apa. Belajar. Oh, belajar. Belajar itu apa ya? Seperti itu. Hal-hal yang bisa membuat fokus itu apa ya? Hal-hal yang mengalami fokus itu yang bisa mengganggu fokus itu apa ya? Tujuannya belajar itu apa ya? Kita harus paham tuh apa yang kita lakukan, gitu loh. Karena kalau kita nggak paham apa yang kita lakukan, ya gimana kita mau dapat ajar, mau dapat pahala dari apa yang kita lakukan? Loh, wong kita yang mengerjakan aja nggak paham, seperti itu. Hatta sekalipun share status juga pun itu kan sebuah pekerjaan tuh. Kalau misalkan kita tuh nggak tahu itu apa aktivitas tersebut, itu nanti apa tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Padahal kita tahu setiap pekerjaan, setiap detik gerak-gerik kita tuh akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Share status kita, foto-foto kita yang kita share ke publik, omongan kita, bicara kita, ABCD-nya kita, nulis statusnya kita. Nah, itu nanti akan diminta pertanggungjawaban seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pastikanlah bahwasanya yang kita share, yang kita lakukan itu kita niatkan dengan lillahi ta'ala, seperti itu. Bersihkan hati terus, seperti itu. Sehingga amal itu bisa baik, bisa benar, dan tegaknya sempurna. Seperti itu. Oke, nah itu sih beberapa hal yang menjadi catatan untuk saya seperti itu. Dan ini kayaknya sudah 3 menit. Jangan banyak-banyak lah nasihatnya lah. Seperti itu. Cukup sekian saja. Cuma saya pengen tanbih beberapa hal aja dari itu. Bahwasanya tadi ketika melakukan amal, kita harus tahu dulu apa amal yang kita kerjakan. Kita harus niatkan dulu. Seperti itu. Kita harus kerjakan amal tersebut dengan
Serius. Seperti itu. Berapa banyak orang yang nge-share status foto, orang yang nge-share status tulisan, tapi dia tuh nggak paham apa hakikat yang di-share-nya. Berapa banyak orang yang sia-sia amal yang dikerjakan karena dia nggak tahu ilmu yang dikerjakan. Padahal kita udah sering tahu bahwasanya ilmu itu qoblal amal. Seperti itu. Berapa banyak orang yang seperti itu. Nah, makanya hati-hati. Kenapa kita harus hati-hati dan harus detail, Ustadz? Karena hisab Allah itu nanti pun jauh lebih teliti. Lebih baik kita tuh teliti di dunia daripada nanti di pengadilan akhirat itu jauh lebih teliti. Seperti itu. Dan ngerinya akhirat itu nggak bisa kita bayangkan oleh apapun. Makanya berlelah-lelahlah di dunia ini sehingga nanti itu di akhirat kita bisa menuai buah yang ranum. Yang kita tinggal enak aja ya Allah. Ini istirahat, bener-bener istirahat. Seperti itu. Jadi perhatikan amal yang kita lakukan. Mungkin ini saya pengen menjawab juga pertanyaan Mas Indra waktu itu ya. Hatta sekalipun ya Mas Indra ya. Apa yang dimaksud dengan masjul madah birruh itu? Jadi mengkristalkan madah dengan ruh itu artinya tuh ketika nih paling gampang ya, ketika saya pengen pakai peci ini, niat saya itu untuk apa gitu? Niat saya itu untuk supaya dianggap keren, panggil ustadz, atau niat saya itu untuk menghormati ilmu ini karena ilmu ini azim seperti itu. Nah, ketika saya memakai peci supaya misalnya untuk kalau mau sholat ya, mau sholat misalnya supaya saya itu bisa sujud dengan sempurna, itu artinya saya itu sedang mengkristalkan madah saya, apa aktivitas saya itu dengan pemahaman bahwasanya ada idroksilah billah. Ada bahwasanya oh iya ada Allah yang memperhatikan saya. Itu connect hati kita sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas kita itu harus ada connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta sekalipun dalam bercanda juga pun harus ada connect-nya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagai namanya masjul madah birruh. Seperti itu. Share status, connect sama Allah Subhanahu wa taala. Oh iya ini saya share status untuk ini. Nulis apa ABCD untuk ini. Seperti itu. Oke. Itu saja kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan ada kekurangan, ada salah penyampaian dan ABCD-nya yang lain. Kurang lebihnya saya teman-teman dan pada Allah saya mohon ampun dan kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin dan doa khafatul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada Allah mohon ampun dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah.